Bu Novi adalah seorang wanita kaya raya yang tinggal di rumah megah di pinggiran kota. Halamannya luas, penuh bunga-bunga indah, pohon buah, dan kolam ikan yang tenang. Setiap pagi, taman itu selalu terlihat rapi dan segar, semua berkat tangan terampil Pak Supri, tukang kebunnya yang sudah bekerja di sana lebih dari 10 tahun. Pak Supri orangnya sederhana. Setiap hari ia datang pagi-pagi dengan sepeda tuanya, membawa cangkul, gunting tanaman, dan senyum ramah. Ia jarang bicara banyak, tapi semua orang tahu, tanpa Pak Supri, Taman Bu Novi tak akan seindah itu. Suatu hari, Bu Novi kehilangan kalung emasnya. Panik, ia memanggil semua pembantunya. "Siapa yang berani mengambil kalung saya?" katanya dengan marah. Semua orang ketakutan. Tatapan Bu Novi akhirnya jatuh pada Pak Supri yang sedang menyapu daun di sudut taman. "Pak Supri, kamu yang paling lama di sini. Jangan bilang kamu yang ambil," tuduh Bu Novi. Pak Supri kaget, tapi ia tetap tenang. "Saya tidak tahu apa-apa, Bu. Saya cuma tukang kebun. Mungkin ibu menjatuhkannya di suatu tempat." Bu Novi tak percaya. Ia memecat Pak Supri tanpa banyak bicara. Hari-hari berikutnya, taman itu mulai layu. Rumput tak lagi hijau, bunga-bunga tak terawat, bahkan kolam ikan mulai kotor. Beberapa minggu kemudian, Bu Novi ingin mengambil sepatu lamanya di gudang belakang. Saat membuka kotak sepatu itu, sesuatu berkilau di dalamnya, kalung emasnya. Bu Novi langsung teringat pada Pak Supri. Tanpa pikir panjang, ia mengiring sopirnya untuk menjemput lelaki tua itu. Ketika Pak Supri datang, Bu Novi menunduk malu. "Maafkan saya, Pak Supri. Saya salah menuduh." Pak Supri tersenyum lembut. "Tidak apa-apa, Bu. Saya senang ibu sudah menemukannya." Sejak hari itu, Bu Novi belajar satu hal, kekayaan bukan diukur dari harta, tapi dari hati yang jujur dan rendah hati. Ia memperlakukan semua pekerjanya dengan lebih hormat, dan taman itu kembali mekar seperti dulu, penuh warna dan kedamaian. Sejak hari Bu Novi meminta maaf, hubungan antara dirinya dan Pak Supri berubah, tidak lagi sekadar majikan dan tukang kebun. Ada sesuatu yang berbeda dalam setiap percakapan mereka, sesuatu yang lembut tapi sulit dijelaskan. Setiap pagi, saat Bu Novi keluar untuk berjalan-jalan di taman, Pak Supri sudah di sana, menyiram bunga dengan sabar. Kadang mereka berbicara tentang cuaca, kadang tentang bunga baru yang sedang mekar. Tapi lama-lama, pembicaraan itu berubah menjadi tentang kehidupan, masa lalu, dan mimpi-mimpi yang belum sempat terwujud. Ternyata, dulu sebelum menjadi tukang kebun, Pak Supri adalah guru biologi yang kehilangan pekerjaannya karena sekolah tempatnya mengajar tutup. Sementara Bu Novi, meski kaya raya, hidupnya sepi setelah suaminya meninggal beberapa tahun lalu. Mereka berdua sama-sama kesepian, hanya saja menutupi dengan cara berbeda. Suatu sore, Bu Novi melihat taman belakang penuh dengan bunga mawar putih yang baru ditanam. Di tengahnya, ada satu mawar merah tunggal yang mekar paling indah. "Kenapa cuma satu yang merah, Pak Supri?" tanyanya sambil tersenyum. Pak Supri menatapnya lembut. "Karena yang merah itu untuk seseorang yang istimewa, Bu." Bu Novi terdiam. Pipinya memanas, matanya menatap mawar itu lama sekali. Dari tatapan sederhana itu, keduanya tahu ada perasaan yang tumbuh, perlahan tapi pasti, di antara mereka. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Kini, setiap pagi mereka menyiram bunga bersama. Kadang Bu Novi membawa teh hangat untuk Pak Supri. Kadang Pak Supri membawakan buah dari kebun kecil di rumahnya. Suatu pagi, saat matahari menyinari taman itu, Bu Novi berkata pelan, "Pak Supri, kalau saya menua nanti, maukah Bapak tetap merawat taman ini?" Pak Supri tersenyum. "Selama ibu masih di sini, taman ini tak akan pernah saya tinggalkan." Dan di bawah mawar merah satu-satunya itu, cinta tumbuh tanpa perlu janji, tanpa harta, hanya dengan ketulusan dan keindahan yang sederhana. Musim hujan mulai datang. Setiap sore, langit di atas rumah Bu Novi selalu abu-abu, dan suara rintik hujan terdengar lembut di atap kaca taman belakang. Tapi taman itu tetap indah, berkat tangan hangat Pak Supri yang tak pernah lelah. Suatu hari, Bu Novi jatuh sakit. Demam tinggi membuatnya tak bisa keluar kamar. Pagi itu,
Pak Supri datang seperti biasa, tapi ia terkejut melihat rumah sepi tanpa suara langkah Bu Novi di taman. Ia bertanya pada pembantu rumah, dan baru tahu kalau Bu Novi sedang terbaring lemah. Tanpa berpikir panjang, Pak Supri memetik beberapa bunga dari taman, bunga yang paling segar, dan menatanya dalam vas kecil. Ia menaruhnya di depan kamar Bu Novi, diam-diam, tanpa ingin mengganggu. Ketika Bu Novi bangun, ia melihat vas bunga itu di meja samping tempat tidurnya. Mawar merah di tengahnya masih segar, dan ada secarik kertas kecil di bawahnya. Tulisan di kertas itu sederhana. Lebih besar dari, bunga akan tetap mekar, Bu, asal disirami dengan harapan. Supri. Entah kenapa, hati Bu Novi bergetar membaca kata-kata itu. Ia tersenyum untuk pertama kalinya setelah berhari-hari sakit. Beberapa hari kemudian, Bu Novi sudah membaik. Ia menunggu Pak Supri di taman dengan 2 cangkir teh jahe hangat. Saat lelaki tua itu datang, ia berkata lembut, "Terima kasih, Pak Supri, bunga ibu membuat saya sembuh." Pak Supri hanya tersenyum. "Bunga itu bukan dari taman, Bu. Itu dari hati." Keduanya tertawa pelan, tapi di antara tawa itu, ada keheningan yang manis. Mata mereka saling bertemu, dan dunia seolah berhenti sesaat. Minggu berikutnya, taman kembali mekar, lebih indah dari sebelumnya. Bu Novi menanam 1 mawar merah lagi di sebelah mawar pertama. Saat Pak Supri menatapnya heran, Bu Novi berkata sambil tersenyum, "Lebih besar dari, supaya yang satu tidak sendirian." Pak Supri terdiam, tatapan matanya hangat, dan di bawah gerimis sore itu, mereka berdiri berdua di tengah taman yang harum. Tak ada janji diucapkan, tapi cinta sudah menemukan akarnya. Waktu berlalu cepat, taman Bu Novi kini menjadi tempat yang paling indah di seluruh kompleks. Banyak orang yang lewat berhenti hanya untuk melihat bunga-bunga yang tertata rapi, terutama 2 mawar merah yang selalu berdampingan di tengah taman. Namun, kabar pun mulai berembus. Tetangga-tetangga kaya di sekitar mulai berbisik, "Lebih besar dari, Bu Novi dekat sekali dengan tukang kebunnya. Ya, tidak pantas, masa wanita terhormat jatuh cinta pada orang biasa." Bisikan itu sampai juga ke telinga Bu Novi. Suatu sore, ia duduk termenung di beranda, menatap taman yang mulai diterpa hujan. Di dalam hatinya, ia merasa resah. Ia tahu dunia luar tidak akan memahami perasaan yang tumbuh di antara dirinya dan Pak Supri. Ketika Pak Supri datang membawa pupuk dan payung, ia melihat wajah Bu Novi yang muram. "Kenapa, Bu? Taman ini indah, tapi ibu tampak sedih." Bu Novi menarik napas pelan. "Orang-orang bicara macam-macam, Pak Supri. Mereka bilang, saya tidak seharusnya dekat dengan Bapak." Pak Supri menunduk, wajahnya tenang tapi matanya tampak dalam. "Saya tahu, Bu. Saya hanya tukang kebun. Saya tidak punya apa-apa." Ia tersenyum kecil, getir. "Kalau ibu ingin saya berhenti, saya mengerti." Bu Novi menatapnya lama. Hujan turun semakin deras. Air mengalir di kaca jendela, seolah ikut meneteskan perasaan mereka. "Pak Supri," katanya pelan, "kalau saya kehilangan semua harta saya besok, mungkin hanya Bapak yang tetap ada di sini. Itu cukup bagi saya." Pak Supri menatapnya, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Lalu ia meletakkan payungnya, melangkah pelan ke arah Bu Novi. "Saya tidak pernah ingin apa-apa, Bu. Saya hanya ingin melihat ibu tersenyum di taman ini setiap pagi. Itu sudah lebih dari cukup." Mereka berdua berdiri di bawah hujan, tanpa payung. Hujan membasahi tanah, membuat aroma rumput segar menyeruak ke udara. 2 hati yang berbeda dunia, kini berdiri di tempat yang sama, di bawah langit yang meneteskan restu. Di antara gemericik hujan, Bu Novi berbisik, "Lebih besar dari, kalau cinta ini dosa karena berbeda, biarlah taman ini yang menjadi saksinya." Dan Pak Supri menjawab lembut, "Lebih besar dari, selama masih ada bunga yang tumbuh, cinta kita juga takkan layu." Kabar tentang kedekatan Bu Novi dan Pak Supri akhirnya sampai ke telinga keluarganya. Suatu siang, anak laki-laki Bu Novi, Raka, datang dari Jakarta. Wajahnya tegang, suaranya berat penuh emosi. "Lebih besar dari, Mama, apa benar Mama dekat dengan tukang kebun itu?" Bu Novi menatap anaknya dengan tenang.
Lebih besar dari, namanya Pak Supri, nak. Dan ya, Mama dekat dengannya. Raka memukul meja. Lebih besar dari, Mama tidak sadar. Orang akan menertawakan keluarga kita. Mama punya nama, kehormatan. Dia cuma, Bu Novi memotong dengan suara lembut tapi tegas. Lebih besar dari, cuma tukang kebun. Nak, dia satu-satunya orang yang mengingatkan Mama apa artinya hidup. Saat semua orang sibuk dengan uang dan status, dia satu-satunya yang peduli tanpa pamrih. Raka terdiam. Ia tak pernah melihat ibunya sekuat itu sebelumnya. Hari-hari berikutnya terasa berat. Orang-orang mulai menjauh. Tamu-tamu kaya yang dulu sering datang kini menghindar. Tapi Bu Novi tetap tenang. Setiap pagi, ia tetap keluar ke taman. Duduk di bangku kayu tempat biasanya ia dan Pak Supri berbincang. Suatu hari, saat matahari mulai tenggelam, Pak Supri datang dengan pakaian bersih dan sebuket mawar merah di tangan. Tangannya sedikit gemetar. Lebih besar dari, Bu Novi, saya tahu dunia ini takkan mudah bagi kita. Tapi, izinkan saya merawat taman ini selamanya. Bukan hanya tanamannya, tapi juga orang yang membuatnya hidup, Ibu. Bu Novi tersenyum, matanya berkaca-kaca. Lebih besar dari, Pak Supri, dunia boleh menertawakan kita. Tapi bagi saya, Bapak bukan tukang kebun. Bapak penjaga hati saya. Air mata menetes di pipinya, tapi bukan karena sedih. Mereka berdiri di tengah taman, tempat di mana dua dunia bertemu. Beberapa hari kemudian, Bu Novi mengadakan pesta kecil. Bukan pesta mewah seperti biasanya, tapi sederhana, hanya orang-orang yang benar-benar mengenalnya. Di tengah taman, di antara bunga dan cahaya lampu kecil, Bu Novi memperkenalkan seseorang kepada tamunya. Lebih besar dari, ini Pak Supri. Orang yang membuat taman ini indah, dan membuat hidup saya lebih berarti. Semua terdiam, tapi satu persatu, mereka mulai tersenyum. Ada yang bertepuk tangan pelan. Anak Bu Novi yang tadinya marah kini menunduk, menahan haru. Ia melihat wajah ibunya bersinar dengan kebahagiaan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Dan malam itu, Taman Bu Novi menjadi saksi cinta yang sederhana tapi kuat, cinta yang tumbuh dari kesetiaan, bukan dari harta. Di bawah mawar merah yang mekar berdua, Bu Novi menggenggam tangan Pak Supri. Lebih besar dari, kita sudah menentang dunia, Pak. Sekarang, mari kita hidup untuk diri kita sendiri. Pak Supri tersenyum. Lebih besar dari, selama taman ini masih mekar, cinta kita akan selalu hidup. Tahun demi tahun berlalu, taman yang dulu penuh warna kini tumbuh lebih rindang dari sebelumnya. Burung-burung sering datang setiap pagi, dan aroma bunga mawar selalu tercium lembut dari kejauhan. Di tengah taman itu, dua bangku kayu tua masih berdiri berdampingan. Disitulah, setiap sore, Bu Novi dan Pak Supri biasa duduk bersama, minum teh hangat, berbagi tawa kecil, dan menatap senja yang turun perlahan. Rambut Bu Novi kini sudah memutih seluruhnya, tapi senyumnya tetap sama, lembut dan tenang. Pak Supri pun mulai berjalan pelan dengan tongkat kayu, namun matanya tetap berbinar setiap kali melihat bunga-bunga yang mereka tanam bersama. Suatu sore, saat matahari condong ke barat, Bu Novi berbisik. Lebih besar dari, Pak Supri, kalau suatu hari nanti saya pergi duluan, rawatlah taman ini untuk saya. Ya, Pak Supri tersenyum, menggenggam tangan Bu Novi yang mulai dingin. Lebih besar dari, tidak perlu khawatir, Bu, karena taman ini tumbuh dari cinta kita. Selama bunga-bunga ini masih mekar, Ibu takkan pernah benar-benar pergi. Hari itu, langit jingga memantulkan cahaya ke daun-daun basah, dan suara angin terdengar seperti lagu lama yang lembut. Beberapa tahun kemudian, warga sekitar menyadari satu hal, di taman itu, mawar merah yang dulu hanya dua kini tumbuh menjadi puluhan. Setiap kelopaknya mekar seolah menatap langit dengan rasa syukur. Dan di bawah pohon Kamboja tua, ada dua bangku kayu yang kini kosong, tapi setiap kali angin bertiup pelan, daun-daun bergerak seperti sedang berbisik. Cinta sejati tidak butuh istana, cukup taman kecil yang dirawat dengan hati.